saja di dalam tubuh. Tapi yang mempengaruhi mekanisme obat dalam tubuh itu adalah proses pelarutannya, disolusinya dari komponen tablet itu ketika dilarutkan dalam air. Nah, disitulah fungsi dari sediaan effervescent. Jadi dia supaya dia lebih cepat larut seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Untuk efek sparklingnya sendiri itu sebenarnya dia adalah efek sampingan dari reaksi antara sumber asam dan sumber basanya. Jadi dia menghasilkan gas karbon dioksida yang memberikan sensasi soda itu ya, atau sparkling. Dan ini malah meningkatkan aseptibilitas dari sediaan tersebut kan. Jadi orang kan ketika menggunakan atau meminum effervescent merasa lebih fun, lebih nyaman mungkin ya, seperti itu. Jadi kalau hubungannya sparklingnya sendiri sama efek obatnya sih enggak, tapi yang dia perlu digarisbawahi sendiri, bagaimanakah si zat aktif itu bereaksi dengan pelarutnya. Jadi selama dia dalam kondisi yang stabil dalam komponen formula si tablet itu, nah itu baik gitu loh. Jadi jangan sampai kita mencampur zat aktif yang sebenarnya tidak kompatibel untuk dibuat effervescent, misalnya yang tidak tahan misalnya yang dengan dosis yang sangat kecil, yang ngapain kita bikin effervescent gitu, karena kan cuman kebanyakan pengisi dan bisa dialihkan ke bentuk sediaan yang lain gitu. Jadi effervescent ini kalau hubungannya sama sparkling itu hanya efek ikutannya saja, dan ini meningkatkan aseptibilitas. Tapi kalau hubungannya sama efek obatnya, ya enggak, yang mempengaruhi efek obat dari sediaan effervescent itu ya zat aktifnya. Tergantung, misalnya zat aktif vitamin C ya berarti vitamin C-nya itu yang akan memberikan efek gitu. Atau misalnya zat besi ya berarti zat besinya itu yang akan memberikan efek. Jadi bukan sodanya. Sodanya cuman sebagai bonus dari sampingan reaksi dari antara asam sama basa, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengenai tablet, apakah bisa menggunakan air panas? Nah, di dalam tablet itu apakah masih bermanfaat atau malah menjadi bahaya? Kalau bahaya enggak ya, tapi sebaiknya kan jangan menggunakan air panas. Kenapa? Coba, ini yang bertanya Mbak Fahima ya. Tadi coba bisa dilihat lagi slide-nya. Jadi fungsinya salah satu zat aktif dibuat dalam bentuk effervescent itu kan untuk zat aktif yang tidak tahan pemanasan gitu. Nah, kalau tidak tahan pemanasan malah dilarutkan dalam air panas ya pasti rusak. Kalau rusak gimana? Misalnya vitamin C, kamu larutkan air panas, ya pasti vitamin C-nya rusak. Jadi kamu minum apa ya? Mungkin minum gulanya sama perasanya gitu. Jadi manfaat dari effervescent-nya, manfaat dari effervescent vitamin C-nya misalnya tidak akan Anda dapatkan gitu. Jadi biasanya di situ kan ada aturan pakai ya. Sesimpel ketika kita akan menggunakan sesuatu, biasakanlah untuk melihat aturan pakainya. Jadi misalnya nanti ke depan ya nggak menutup kemungkinan ada effervescent yang misalnya bisa dilarutkan dengan air panas. Mungkin ada metode atau teknik terbaru nantinya, we'll never know. Tapi sejauh ini effervescent itu digunakan untuk zat-zat yang tidak stabil panas. Jadi contohnya vitamin C, terus asam amino, trace mineral gitu-gitu ya. Jadi kalau dipanaskan, takutnya dia ya pasti akan menjadi inaktif. Kalau jadi inaktif, kita tidak akan merasakan manfaat dari formula tersebut gitu kan. Manfaat yang kita dapat itu kan dari zat aktif yang ada di formula tersebut gitu. Jadi pertanyaan ini sebaiknya ya jangan pakai air panas gitu. Kan biasanya kan menggunakan air pada suhu biasa ya, suhu ruang gitu. Mungkin kalau dingin masih oke lah, karena dingin kan dia tidak mempercepat proses hidrolisis. Kalau panas itu kan di situ pasti ada energi kalor yang lebih tinggi. Nah, itu yang akan merusak dari zat kimia yang justru kita buat effervescent supaya dia terlindungi, bukan malah jadi rusak karena dipanasin gitu. Semoga jawabannya ini ya membantu. Kemudian untuk yang ketiga, tablet effervescent itu kandungan garamnya tinggi. Apakah kandungannya untuk penyakit ginjal ya? Sebenarnya kalau untuk penyakit ginjal, untuk sediaan apapun dia harus konsultasi ya sama dokternya. Kalau pasien intinya bukan dalam kondisi yang normal atau biasanya effervescent ini kan digunakan untuk suplemen. Jadi
suplemen itu kan sebenarnya bukan obat ya. Jadi efek terapinya itu bukan efek terapi untuk mengobati. Kebanyakan hanya sebagai suplementasi. Suplementasi itu tambahan. Misalnya itu tadi trace elemen, trace elemen itu zat besi, zinc, atau vitamin-vitamin yang lain, atau mungkin asam amino tertentu. Nah, mineral-mineral yang tidak bisa kita dapatkan, yang tidak bisa kita produksi dalam tubuh sendiri, tapi kita perlu. Nah, biasanya kita minum dalam bentuk suplementasi, salah satunya effervescent. Kalau orang dengan penyakit ginjal, berarti kan dia dalam kondisi yang bukan orang normal, maksudnya dia penderita ya, ada sesuatu gangguan, entah itu ginjal, mungkin jantung atau sebagainya. Nah, ini harus konsultasi dulu ya sama tenaga medisnya dia, dengan dokternya yang bersangkutan, apakah kandungannya itu aman atau tidak. Karena tidak hanya effervescent, jadi ada beberapa juga pemanis. Zat-zat pemanis itu memang yang harus diperhatikan dalam produk-produk yang beredar di pasar. Contohnya produk yang menggunakan pemanis aspartam. Nah, aspartam ini jelas tidak disarankan untuk produk-produk pada ibu hamil dan anak-anak. Jadi kalau mungkin kalian nanti ke supermarket atau ke toko, ke warung beli makanan atau minuman kemasan, bisa dibaca ini pemanisnya apa nih gitu. Kalau ada aspartam sebaiknya jangan diberikan untuk ibu hamil atau anak-anak, karena sudah ada penelitiannya ya, yang itu sudah tercantum di salah satu etiket atau klaim yang diwajibkan BPOM. Jadi ketika menggunakan pemanis aspartam, produk itu tidak digunakan untuk anak-anak karena efeknya tidak baik gitu. Nah, jadi hal semacam ini memang harus jeli sebagai kita, apalagi kita sebagai farmasis, calon farmasis ya, kita harus lebih tahu. Ketika kita membeli suatu produk di pasaran, kita setidaknya kita melihat apa nih kandungannya, etiketnya, klaimnya, fungsinya seperti apa. Jadi ini sangat kasusnya itu banyak, jadi nggak cuma tidak hanya untuk effervescent saja, tapi ya sebaiknya mindsetnya itu kalau kita membeli suatu produk olahan atau itu kita lihat, jadi misalnya pemanisnya apakah aman untuk anak-anak atau tidak, ataukah aman untuk penderita gagal ginjal atau seperti itu. Nah, sebaiknya untuk penderita penyakit tertentu ya konsumsilah makanan-makanan yang aman nih juga ya buat dia. Misalnya mungkin minum sebaiknya air putih, terus yang buah-buahan juga jangan yang mengandung tinggi kalium, itu kan ini ya. Terus kemudian proteinnya juga jangan terlalu banyak, seperti itu kan perlu dikonsultasikan dengan dokternya yang bersangkutan gitu. Jadi sebaiknya kalau penyakit ginjal ya kalau mau dikasih effervescent suplemen ya konsultasi dulu gitu, tanya aja sama, biasanya kan kalau namanya penyakit ginjal pasti biasanya udah cuci darah atau apa, tanya aja ini aman gak ya kira-kira saya minum gitu. Tapi sih sebenarnya tidak terlalu disarankan ya untuk penderita penyakit metabolik gitu, terutama kan misalnya gulanya paling nggak tinggi, misalnya diabetes gulanya tinggi, terus apa ya tadi kandungan garam mineralnya mungkin tidak bagus untuk orang yang dengan sudah penyakit tertentu gitu. Oke, semoga jawaban saya membantu. Kemudian next pertanyaan, minuman vitamin C seperti adem sari memiliki reaksi yang sama dengan ya apakah tersebut termasuk effervescent? Ya bisa dikatakan sebagai effervescent, tapi bukan tablet ya, dia bentuknya serbuk minuman effervescent karena dia menghasilkan soda antara reaksi, selama dia kandungan formulanya itu ada sumber asam, ada sumber basa, ada menghasilkan gas CO2 sebagai sampingannya atau soda sebagai efek sampingnya, ya itu bisa dikategorikan sebagai effervescent. Kemudian tapi kalau misalnya effervescent-nya, jadi dinamakan effervescent itu karena ada reaksi antara sumber asam, sumber basa menghasilkan CO2, jadi soda, itu konsep dari effervescent. Tapi kalau misalnya dia sodanya bukan dari sumber asam, sumber basa, ya nggak tahu, misalnya dari zat tertentu yang tiba-tiba langsung ditambahin soda atau soda kering atau gimana, mungkin ya bukan, karena dia tidak, kan komponen dasar effervescent itu yang definisinya adalah ada sumber asam, sumber basa yang menghasilkan karbon dioksida gitu, sehingga punya efek segar dan berbuih ya, bersoda gitu, seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, mengapa saat reaksi berlangsung antara tablet effervescent terdapat gelembung? Ya ini sudah dijelaskan ya, silakan bisa dibuka lagi slide-nya untuk yang reaksi kimianya tadi di slide apa tadi,
ya. Ada. Silakan dibaca lagi karena lebih jelas ini gelembung-gelembung yang muncul itu apa. STO2, hasil reaksi sampingan dari sumber asam dan sumber basa. Kemudian takaran air yang efektif untuk pelarutan. Nah, kalau ini juga tergantung dari tiap produk ya, karena kan kita nggak tahu tuh, satu produk kan berbeda dengan produk yang lain. Effervescent, misalnya redoxon X sama apa ya biasanya, effervescent apa, Enervon C atau apa ya yang yang effervescent kan biasanya kan pasti berbeda tuh. Sebaiknya ini ya kembali lagi bacalah aturan pakainya. Seperti pada obat juga, jadi ini nggak bisa dijawab secara general berapa 200 mili, entah kalau saya jawab 200 mili semua 200 mili, enggak begitu. Jadi kita biasakan lihat kemasannya, kalau sekedar apa berapa air yang harus ditambahkan gitu kan ada jelas tuh pasti di kemasannya, tambah sebanyak berapa mili gitu. Saran penyajiannya, serving suggestionnya ada ya, silakan bisa mengacu ke kemasan. Kemudian effervescent mengandung garam bikarbonat tinggi. Apakah menghasilkan, ini sama ya, apakah menghasilkan berpengaruh pada orang yang sedang mengalami sakit di bagian perut? Ya sebaiknya ya, kalau vitamin ini kan ada masalah orang-orang yang memiliki masalah di pencernaan misalnya, itu sebaiknya dia mengkonsultasikan dengan dokter yang lebih, yang dia ini ya, yang biasa dia konsulkan. Misalnya kalau cuma sekedar mah, dia mungkin bisa mengatasi dengan makan dulu baru minum effervescent, nggak masalah. Tapi beda lagi nih, tergantung effervescent yang dia minum apa. Kalau cuma vitamin C dia bisa mengakali dengan dia makan dulu habis itu baru minum effervescent. Itu menurut saya juga tidak bermasalah, itu masih bisa. Tapi kan beda ya, produk effervescent nggak cuma vitamin C aja isinya kan, ada effervescent yang lain. Nah itu di situ harus jeli ngelihat kalau mah itu sebaiknya seperti apa. Kalau apalagi misalnya ada zat-zat aktif, misalnya dia sudah menderita konstipasi, terus di effervescentnya ternyata ya dibaca kalau banyak mengandung zinc atau zat besi yang tinggi, dilihat AKG-nya berapa, saya yang nggak hafal, bisa di searching itu AKG besi berapa, AKG zinc-nya berapa. Kalau di kemasan itu ternyata cukup tinggi, kebutuhan apa formulanya seperti sesuai AKG-nya padahal dia punya konstipasi, ya sebaiknya dihindari karena nanti pasti akan lebih parah konstipasinya. Karena kan kalau kebanyakan bayi aja, misalnya anak-anak pun ketika dia terlalu banyak mengkonsumsi mineral, zinc atau zat besi, itu juga pasti akan konstipasi. Apalagi orang-orang yang memang sudah punya bawaan atau memang sudah menderita konstipasi, entah karena ada masalah pencernaan atau apa. Nah itu harus lebih diperhatikan lagi. Jadi harus dipertimbangkan kalau kira-kira kadar misalnya effervescentnya tidak mengandung trace mineral gitu, cuma vitamin aja yang tidak membahayakan, ya bisa dikonsumsi gitu. Jadi ini pertanyaannya sangat luas ya, jawabannya nggak bisa cuma menjawab satu gitu, karena tergantung Anda mau effervescent yang apa, isinya apa, ada yang vitamin, apakah yang cuma trace mineral atau effervescent suplemen apa, kan beda-beda isinya. Effervescent kan tidak satu macam, itu hanya jenis bentuk sediaan, tapi isi zat aktifnya bisa bermacam-macam. Tentunya ini jawabannya juga akan berbeda-beda tergantung kasusnya, case by case. Kemudian untuk udah ya, terakhir, oke. Saya pikir masih ada. Ini yang pertanyaan terakhir ya, silakan. Oke, ini kan pertanyaannya sudah saya tutup. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang saya ingin memberikan tugas. Saya ketik ya, sebentar. Ini saya akan memberikan tugas kelompok. Ya, ini silakan dibaca di chatnya. Ada tugas kelompok, satu kelas dibagi jadi 4 ya. Ini ada berapa kelas? 3 kelas. Satu kelas berarti dibagi jadi 4
kelompok. Terserah berapa anak diatur sendiri. Nanti dikasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian dikumpulkan soft copy saja ke email saya rika.murharyanti@gmail.com paling lambat besok ya jam 10 Sabtu 25 Maret. Kemungkinan besok kan kita juga ada kuliah lagi TSP yang selanjutnya materi SLD. Silakan ini dikerjakan berkelompok, nanti diberi judul. Formatnya Microsoft Word aja ya, saya tulis formatnya Word. Dua halaman. Formatnya MS Word, maksimal 2 halaman saja, jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Yang penting ada formulanya ditulis, kemudian seperti tadi di situ dijelaskan asamnya apa, basanya apa, kemudian ditulis perhitungannya berapa perhitungan untuk mendapatkan bobot asam dan basa yang harus ditambahkan dalam formula itu berapa. Ya, ini silakan dikerjakan sekarang. Dikumpulkan paling lambat besok jam 10 ya. Langsung ke email saya. Boleh kalau masih ada pertanyaan terkait tugas, boleh ya. Kalau untuk pertanyaan kuliah, saya tutup dulu. Silakan mau ada yang bertanya tentang tugasnya, boleh ketik di kolom chat atau mau langsung berbicara, boleh. Silakan. Saya tunggu sampai sampai jam berapa ini? Jam 11:30 ya. Ya, silakan. Boleh ditulis di chat kalau ada pertanyaan soal tugas ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.